Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang konsep dasar asas pendidikan. Baiklah, ini adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah saya sendiri, Arya Purnama. Lalu ada Duitian Mariani. Yang ketiga ada Rani. Keempat ada Kurnia Hamidah. Lalu Anggun Astari, Sarah Hamid, Nurul Aisyah Zamra, dan juga Tri Vidya Ramadhani. Baiklah, materi pertama yakni asas pendidikan, yaitu asas Tuturi Handayani, Ingarso Sungtulada, dan Himadya Mangunkarsa, yang akan saya bacakan sendiri. Tirta Tarahaja dan Lasulo, Kadir dan kawan-kawan pada tahun 2012 nomor 112 menyatakan asas Tuturi Handayani pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem pamong dan perguruan asas itu. Asas ataupun semboyan Tuturi Handayani yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mendapatkan tanggapan positif dari Dr. Andes RMP Sastro Kartono dengan menambah 2 semboyan untuk melengkapinya, yakni Ingarso Sungtulada dan Hikmangja Mangunkarsa. 3 semboyan tersebut telah menjadi satu kesatuan asas, yakni Ingarsa Sungtulada yang berarti jika di depan menjadi contoh, yang kedua Hikmangja Mangunkarsa yang berarti jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani yang berarti jika di belakang mengikuti dengan awas. Baiklah, materi selanjutnya yakni asas pendidikan sepanjang hayat yang akan dibacakan oleh Duitian Mariani. Terima kasih kepada moderator. Asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education merupakan suatu sistem pendidikan yang dilakukan manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Pendidikan sepanjang hayat tidak mengenal batas umur atau usia. Prinsip belajar sepanjang hayat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran ditekankan lebih untuk menumbuhkan belajar secara individu berdasarkan negosiasi pendidik dan peserta didik. Yang kedua, program pembelajarannya fleksibel. Yang ketiga, rekrut peserta didik dengan proses seleksi. Yang keempat, kendala yang diatasi dengan pendekatan kolaborasi. Yang kelima, keberlangsungan proses belajar sesuai dengan kebutuhan individu dan komunitas. Baiklah, selanjutnya adalah aspek-aspek kemandirian belajar yang akan disampaikan oleh Kurnia Hamidah. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek kemandirian dalam belajar. Yang pertama, aspek pengelolaan. Berarti siswa harus mampu mengatur strategi, waktu, dan tempat untuk melakukan aktivitas belajarnya, seperti membaca, meringkas, membuat catatan, dan mendengarkan materi dari audio. Yang kedua itu aspek tanggung jawab. Berarti, siswa mampu menilai aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur kemampuan yang diperoleh dari belajar. Kesulitan yang dialami dalam belajar harus mereka atasi sendiri, dengan mendiskusikan sama siswa, dengan memanfaatkan sumber belajar yang terkait dengan bahan ajar, dan memperbanyak latihan soal yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu aspek pemanfaatan berbagai sumber belajar. Yang berarti siswa dapat menggunakan berbagai sumber belajar seperti modul, majalah, kaset, audio, buku, internet, dan perpustakaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar yang akan disampaikan oleh Anggun Astari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu konsep diri, motivasi, sikap, minat, dan kebiasaan belajar.
Yang kedua, faktor eksternal yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekian dikembalikan kepada moderator. Lalu selanjutnya ada implikasi masing-masing landasan dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Aisyah. Baiklah, sekian moderator. Implikasi masing-masing landasan dalam pendidikan. Landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan tolak ukur dalam rangka pendidikan. Sebagai implikasi dari landasan hukum pendidikan, maka perkembangan konsep pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Adanya perbedaan yang jelas antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional. 2. Pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan suatu teori, tetapi juga mempelajari cara membina tenaga pembantu dan mengusahakan alat-alat bekerja. 3. Sebagai konsekuensi dari beragamnya kemampuan dan minat siswa serta dibutuhkan tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan. 4. Untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, maka perlu perhatian yang sama terhadap pengembangan afeksi, kognisi, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan. Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disambung oleh Trivija Ramadhani. Baiklah, saya akan menyambung dari saudari Aisyah. 5. Pendidikan humaniora lebih menekankan pada pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari agar pembudayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai. 6. Isi kurikulum agar disesuaikan dengan norma-norma, alat, contoh, dan keterampilan yang dibutuhkan di daerah setempat. 7. Perlu diselenggarakan suatu kegiatan badan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua untuk menampung aspirasi, mengawasi pelaksanaan pendidikan untuk memajukan di bidang pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan dan kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang mungkin ada dalam presentasi kami saat ini. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.